kabar bunda semuanya? Alhamdulillah sehat. Di pagi hari Allah udah nurunin berkahnya dengan turunnya hujan, dan itu memberikan semangat bagi kita bahwasanya rahmat Allah itu turun bagi kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan berkahnya Allah di pagi hari itu juga mengalir dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita sesuai dengan doa pada saat pengantin baru, sakinah, mawadah, warahmah. Kalau kita berbicara mengenai rahmah, kasih sayang, itu mulai dari siapa penghuni pertama dalam keluarga kita. Makanya kemarin Ustaz Hamidi ngasih materinya agak unik. Apa bun? Masih ingat judulnya apa materi kita hari ini? Ayo. Suka dulu. Bahagia bersama menuju surga. Tadi saya memulai awal dengan ayat Al-Quran surat Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti ada sebuah pesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjaga kita. Siapa kita? Kita itu adalah ayah, ibu, anak kita, anak keluarga kita. Wa ahlikum, dan keluargamu dari siksa api neraka. Di tengah gempuran godaan yang luar biasa masa akhir zaman, yang menjadi sebuah pengingat kita mesti menjaga betul keluarga kita. Kalau bunda lihat berita terbaru di Sulawesi atau Nusa Tenggara, saya lupa, ada seorang anak meninggal karena dilempar batu oleh orang yang tidak dikenal. Anak muda, mungkin dia gabut, melempar batu orang, meninggal, masih kecil. Dan itu anak satu-satunya dari seorang ayah dan ibu. Dia menangis, saya juga bersedih ketika melihat berita itu. Itu anakku satu-satunya, kenapa kamu bunuh, bahasanya. Yang membunuh biasa aja, tanpa merasa bersalah. Menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Apakah sebegitu bobroknya akhlak anak-anak zaman sekarang? Ketika mereka berbuat salah, mereka biasa aja. Atau jangan-jangan kita selaku orang tua yang mesti berpikir kembali, apakah sudah benar kita mendidik anak-anak kita seperti orang tua kita dulu yang telah mendidik kita? Bisa jadi konsep kita, bisa jadi orang tua kita dulu tidak sepintar kita sekarang yang belajar parenting dan semuanya banyak ilmunya. Tapi kok mereka anaknya nggak sebarbar zaman sekarang? Cuman gabut ngelempar orang pakai batu, ninggal. Dia nggak mikir. Ngumpul dengan kawan, terus membunuh kawannya, membuli sampai diterjang habis-habisan, bikin geng dan lain hal. Ini menjadi sebuah perhatian kita semuanya. Maka di pagi hari ini, di momen yang udaranya sejuk, sama-sama kita belajar bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tapi memang menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi orang tua adalah sebuah amal ibadah yang panjang. Bukan ujuk-ujuk langsung jadi soleh.
Tapi ada prosesnya. Ada gagalnya, ada berhasilnya. Tapi disitulah nilai ibadahnya. Apalagi seorang ibu dengan letihnya, mesti bangun lebih pagi, mesti masak, mesti menyiapkan keperluan anak, mesti menyiapkan keperluan suami, terus bersih-bersih dan lain hal. Dan itu lelah nggak Bu? Lelah kan? Karena kita dan semuanya. Terus suami datang, tidur, nggak ngucapin makasih, nggak ngapa-ngapain. Kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, maka tidak akan muncul kebahagiaan dalam keluarga kita. Bismillah, mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Ala kulli niyat wa niyatun shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha mendengar setiap rintihan hamba-hambanya, yang Maha tahu apa yang dalam pikiran, yang Maha tahu apa yang tersimpan dalam lubuk hati setiap hambanya. Di waktu duha ini ya Rabb, kami mengadakan tangan kami. Di waktu kami berkumpul bersama dalam menuntut ilmu ya Rabb, di rumahmu yang penuh barokah, kami mengadakan tangan kami ya Allah, memohon kepadamu ya Rabb, memohon ampunanmu ya Allah. Bisa jadi selama kami hidup banyak salahnya, bisa jadi selama hidup kami banyak hilangnya, bisa jadi pada saat kami berumah tangga banyak durhakanya kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang Kau beri rahmat, jalan yang Kau beri nikmat. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, yang mampu menuntun kami untuk selalu ikhlas dalam beramal karenamu, ikhlas dalam berbuat segala sesuatu. Berikanlah cahaya pada hati kami ya Rabb, agar kami mampu mendidik anak-anak kami jadi anak yang soleh-solehah, agar kami bisa taat kepada suami kami ya Rabb, kepada pasangan kami ya Allah, sehingga nantinya memberikan kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat. Maafkan kami ya Allah kalau sekiranya banyak hilaf, banyak dosa yang telah kami perbuat selama ini. Kami sadar ya Allah, tanpa rahmat-Mu, tanpa karunia-Mu kami bukan apa-apa. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan, dan jadikanlah kami mampu dan bisa meniti hidup ini dalam jalan yang penuh kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi pasangan kami, berikanlah hidayah bagi anak-anak kami, jadikanlah kami mampu dan bisa berkumpul di surga-Mu nantinya ya Allah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia bagi kita semuanya, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan surga sebelum surga sebenarnya. Tadi saya membicarakan mengenai bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita untuk menjadi keluarga yang dirindukan surga. Bunda mesti mengawali paginya dengan membaca Al-Quran, meskipun sedikit. Mengawali paginya dengan membaca Al-Quran, meskipun cuma satu, kalau bahasa satu ain ya, satu ain boleh, satu halaman boleh, ataupun kalau kuat bisa setengah juz atau satu juz. Karena kita mengawali hari kita itu dengan sebuah kebaikan. Yang jadi PR kita itu adalah kadang-kala kita mengawali pagi kita dengan membuka handphone kita. Bukan sholat dulu, bukan apa-apa. Yang kita buka adalah handphone kita dulu. Ketika kita buka handphone kita, yang kita lihat adalah bisa jadi fenomena orang yang gak bahagia. Bisa jadi kita baca status orang yang lagi dia marah-marah dengan orang lain. Bisa jadi kita lihat foto yang bisa jadi dia enggak beribadah ataupun bukan perbuatan amal yang baik. Bisa jadi kita lihat status orang bukan dia lagi marah dengan suaminya, atau lihat IG orang bisa jadi lagi bermaksiat, kita nggak tahu. Karena pada saat kita buka, orang kan bebas menulis apapun. Dan itu masuk ke dalam pikiran kita pertama sekali. Atau bisa jadi kita melihat orang lebih bahagia daripada kita. Akhirnya muncul di perasaan kita itu, kok orang itu jauh lebih bahagia daripada aku ya? Kok dia punya mobil baru kayak saya enggak? Kok suaminya sayang banget dengan dirinya, kok suamiku enggak? Akhirnya muncul kurang bersyukur dengan pasangan kita. Melihat status ustazah misalnya pakai pegang, ustazah alhamdulillah suamiku sudah sholat tahajud. Kita bangun, nih suami kita harus tidur. Enak betul punya dapat suami ustaz. Nggak bersyukur. Kalau nggak bersyukur apa kata Allah? La in sakartum la azidannakum inna azabila syadid. Ya syukurin, itu sudah satu paket pada pilihan kita. Enggak, karena udah jadi suami bunda kan, bukan suami saya. Jadi suami bunda itu udah satu paket, dan nikmatin apapun kondisinya. Makanya diawali pagi hari kita itu dengan membaca Al-Quran. Nggak usah membandingkan dengan orang lain. Fokus saja kepada diri kita, fokus dalam memperbaiki diri kita. Insya Allah, Allah akan memperbaiki semua hidup kita. Makanya di awal adalah dengan membaca Al-Quran. Lebih baik kalau diawali dengan tahajud. Terus kalau kami halangan gimana Ustadz? Ya bisa dengan bersolawat, bisa dengan hafalan Al-Quran. Yang nggak boleh kan megang mushafnya kan. Hafalan kan udah banyak kan? Udah satu juz kan? Alhamdulillah. OTW proses alhamdulillah insyaallah. Tadi kan sudah Al-Muluk tadi. Al-Muluk tadi baca mana? Oh tadi tadi. Oh Allah, bukan Al-Muluk ya. Saya salah dengar. Nggak apa-apa dibaca ulang. Itu mengawali pagi dengan sebuah kebaikan. Insya Allah semuanya akan jadi lebih baik. Terus apalagi bisa kita lakukan di pagi hari itu? Sholatlah tepat pada waktunya. Ibu-ibu mesti sholat tepat pada waktunya, bukan sholat ke masjid, tapi tepat pada waktunya. Kalau mau ke masjid boleh, silakan. Tidak ada larangan. Tapi perempuan itu disunahkannya di rumah. Tapi sholat tepat pada waktunya. Kenapa Allah mengatur sholat tepat pada waktunya? Adalah untuk melatih kita. Kalau kita sudah tepat pada waktunya, insya Allah hidup kita jadi lebih teratur.
Kalau kita sholat tepat pada waktunya, hidup waktu itu kayaknya nggak terburu-buru, ngepas dia. Karena mengaturnya gitu. Tapi kalau kita sholat di akhir-akhir waktu, kayak semuanya terburu-buru, ngurusin anaknya yang terburu-buru, semuanya. Ketika ibu terburu-buru, tingkat emosi naik nggak? Naik. Belum dia dibangun payah, lah anak berangkat sekolah, hujan pula, nanti macet lagi, ini langsung naik tuh. Langsung berubah. Seharusnya mulai dengan pagi dengan senyuman, tiba-tiba nggak senyum lagi. Iya, langsung betaring kita kan. Jadi ketika anak ngelihat muka kita betaring, mereka udah mulai, kalau bahasa psikologinya itu moodnya udah gak beda. Karena mood orang tua udah mulai beda di pagi hari, jadi mood mereka gitu. Survei kecil-kecilan kita, anak yang biasanya ada masalah di sekolah, ada faktor di rumah yang belum dapat. Anak yang punya masalah di rumah biasanya ada faktor di rumah yang belum dapat. Bisa jadi pagi hari dia nggak ngelihat ayah ibunya, bisa jadi di pagi hari mereka melihat ayah ibunya itu diam-diaman aja, bisa jadi di pagi hari mereka melihat ayah ibundanya marah-marah. Akhirnya di sekolah ada pelampiasannya. Nah, kita orang tua juga unik, ya, bukan 100% salah anaknya, tapi bisa jadi 100% karena bisa jadi karena keunikan kita selaku orang tua. Kalau orang tua zaman dulu kan mereka nggak pegang handphone, full mereka mencintai kita apa adanya. Kita kena marah, kena pukul, biasa aja, masih sayang kan. Tapi kalau zaman sekarang gimana? Membantah dia, melawan dia. Sekarang ini kan sering muncul fenomena orang tua sendirian ditinggal oleh anaknya. Tapi saya berpikir, Bun, ketika saya lihat tayangan yang muncul itu rata-rata orang kaya. Ya dulunya, maksudnya dulunya itu punya berada, betul kan? Maksud itu punya kekuasaan, punya rogama-gedongan, dan punya jabatan tinggi dan lain hal. Dan saya lihat di yang muncul itu belum ada yang orang biasa-biasa aja, yang ditinggal anaknya sampai meninggal tua, nggak ada muncul anaknya sama sekali. Rata-rata kan punya berada rata-rata. Yang muncul sekarang ini, Bun, ya, yang baru-baru ini kan ada seorang ibu-ibu dengan kakek-kakek yang tinggal sendirian, padahal dulu dia seorang pejabat. Yang sebelumnya yang meninggal 2 orang yang pejabat. Dan yang ini muncul di yang viral-viral itu kan rata-rata rumahnya bagus-bagus kan. Belum ada yang muncul rumahnya dulunya mungkin panggung, gubuk, tinggal di dusun, ditinggal anaknya. Rata-rata belum ada viral yang kayak kita. Apakah ini pendapat pribadi, ya? Apa ada hal yang salah dalam pendidikannya? Atau jangan-jangan kasih sayangnya nggak dapet dulunya? Iya, pasti ada hal yang menyebabkan itu terjadi. Jangan-jangan kasih sayangnya nggak dapet oleh anaknya pada saat mereka kecil, pada saat mereka remaja, sehingga dewasa mereka juga melakukan itu kepada orang tuanya. Bunda kalau sering pulang kampung, kenapa pengen pulang kampung? Kangen, ya. Pasti pengen pulang kampung kan? Bahagia kita nyiapin pulang kampung itu kan. Kalau perlu bawa sekeluarga besar semua datang semua untuk hadir. Dan kita tidak pulang kampung lagi kalau yang penunggu rumah udah nggak ada lagi. Berarti ada magnetnya sehingga kita pengen pulang kampung. Nah ini kok nggak ada magnetnya, nggak datang ke rumah. Why? Maka yang paling penting pertama, selain kita dekat dengan Allah, adalah bagaimana kita memberikan kasih sayang 100%
kepada siapa yang di dalam rumah kita, pasangan kita, anak kita. Kalau nanti ada IRT-nya, apa ya, yang bantu-bantu kita di rumah, tetap perlakukan mereka dengan baik, karena itu juga menjadi sebuah pembelajaran bagi anak-anak kita. Minimal sampai mereka 14 tahun. 14 tahun ini berapa? Kelas berapa tuh? SMP ya? Iya, SMP. Kalau kita nggak selesai sampai 14 tahun, 14 ke atasnya, butuh energi full untuk merubah mereka jadi lebih baik lagi. Jadi 0 sampai 14 tahun, full lah kasih sayang ke mereka. Lakukan yang terbaik. Kan Sayyidina Ali pernah ngajarin apa, Bun? 0 sampai 7. 7 sampai 14. 14 sampai berapa? 21. 0 sampai 7 tahun mereka posisikan sebagai raja. 7 sampai 11 sebagai tawanan. 14 sampai 21 sebagai teman, sahabat. Kalau raja gimana, Bu? Nggak kena marah kan? Nah, kita nakalnya, kita lagi ada kita nggak sabar kadang, padahal mereka raja kan. Kok raja kena cubit? Ini yang mesti kita kita mesti belajar kasih sayang full ke anak-anak kita. Boleh mereka kena marah, boleh. Rasulullah nganjurin mereka dipukul umur berapa tahun? 7 tahun. Udah selesai menjadi raja kan? Udah selesai. Udah selesai jadi raja, dan mau juga sholat, baru berdemping. Kalau sebelumnya kan nggak ada. Rasulullah ngajarin 7, baru ketika mereka juga nggak mau sholat, baru dipukul. Kita sebelum 7 lah dipukul kan? Sebelum 7 kan udah dipukul. Kan masa-masa SD itu adalah masa-masa mereka itu untuk bermain. Salah-salah sedikit is no problem. Tinggal diingatin aja dengan cara yang baik. Kita kan penasehat. Kalau penasehat, apa tugas penasehat? Menasehati, bukan hakim. Kalau hakim kan mukul. Kalau penasehat, ngomong aja. Tapi jangan sampai penasehatnya pergi. Kalau penasehatnya pergi, nggak pernah nasihatin anaknya, rajanya jadi nggak karuan nantinya. Mesti tetap makanya umur 0 sampai 7 itu bunda yang cerewet bersyukur, ngoceh aja terus, nggak apa-apa. Namanya penasehat. Namanya juga penasehat, nggak apa-apa. Tinggal suaminya yang bersabar kan melihat anaknya kan ngoceh terus. Tapi menasehati itu dengan cara yang baik, yang positif. Kebun binatang dihindarin, kata yang negatif dihindarin, karena kata-kata itu bisa menjadi kosakata anak. Kenapa anak juga bisa berbicara jorok? Bisa jadi dia udah dengar jarak kata-kata itu. Saya aja dulu mendengar kata-kata yang kebun binatang itu baru di SMP. Baru dengar kata-kata kebun binatang. Baru SMP saya dengar. Sebelumnya nggak pernah dengar, kaget kita, agak risih telinga mendengar karena orang tua nggak pernah ngajarin. Meskipun kita dulu sering kena pukul dan lain hal. Makanya, dan ini bunda nggak bisa diselesaikan oleh bunda sendirian. Mesti sepaket dengan suami. Posisikan suami itu dengan yang terbaik. Maka kasih sayang antara bunda dengan pasangan mesti full 100%. Kenapa tadi saya bilang tidak membandingkan dengan yang lain? Karena itulah udah jadi suami bunda, yang nikmatin aja. Hidup itu kan sepaket kan? Pilihan itu sepaket dengan risikonya. Saya ulang bunda, pilihan
itu satu paket dengan risiko. Jadi ketika bunda memilih suami bunda sekarang, itu sepaket dengan resikonya. Tidurnya ngorok, tidak pernah ngucapin sayang, unik, itu sepaket risikonya. Sama, kita beli sendal kan sepasang, gak mungkin kita beli kanan atau kiri aja, pasti sepaket ya. Ketika kita pengen anak kita soleh ataupun soleha, itu kan keinginan kan, pilihan. Tapi resikonya apa? Resikonya kita mesti juga jadi soleha. Tapi nggak soleh. Kita akan belajar mengenal suami dulu, ya. Karena saya laki-laki, saya akan berbicara posisi sebagai laki-laki. Oke, kita lihat materi berikutnya. Konon katanya, ini bunyinya, konon katanya, pengantin baru bau minyak wangi, pengantin lama bau minyak angin. Pengantin baru tidurnya berhadapan-hadapan saling pelukan. Pengantin lama tidur berpunggungan dan dipisahkan oleh guling. Yang mana, Bu? Sikit-sikit bener lah. Sikit-sikit bener lah. Ya, kadang berpisah. Suami di mana, ibu di mana? Nah, ini mesti tetap terjalin romantisnya. Kenapa? Karena itu dilihat anak. Ya. Ketika bunda sering marahin suami, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi anak. Nantinya dia juga nggak menghargai suaminya. Atau nanti seorang ayah marahin istri, karena laki-laki, dia akan menjadi seorang laki-laki yang juga biasanya marahin istrinya. Kalau bunda pengen anaknya, anak laki-lakinya itu menjadi anak yang cinta kepada pasangannya besok, maka seorang ayah juga mesti memberikan contoh bahwasanya dia menyayangi bunda dengan full totalitas cintanya. Meskipun gaya cintanya beda-beda. Udah pernah dapat kan, Bun? Gaya cinta 5 bahasa cinta? Udah dapat kan? Dan itu bunda rasain nih suami bahasa cintanya apa. Jadi nggak usah nuntut yang banyak. Kalau nanti bahasa cintanya berbeda. Oke. Saya pernah nyampaikan materi ini nggak? Pernah dapat, Bu? Udah ya. Oke. Saya akan lanjut ke materi berikutnya untuk ayah bunda. Sebentar, Bun, ya, saya buka. Saya pernah kemarin mengirim materinya ke Naila. Oh, astagfirullahaladzim. Oh ya. Oke. Tadi udah tahu, Bun, ya, mesti menghadirkan kasih sayang yang luar biasa. Yuk, sekarang kita belajar bagaimana sebaiknya yang ayah bunda lakukan kepada anak kita. Ya, apa yang sebaiknya ayah bunda lakukan untuk anak kita. Kalau tadi saya katakan anak itu melihat apa yang dilakukan orang tuanya, maka cintailah pasangan kita full 100%, apapun bentuknya. Kalaupun oceh-ocehan sedikit ya nggak apa-apa, itu namanya bumbu berumah tangga. Oke, baik. Aku 0 sampai 24 bulan. Ini 0 sampai 24 bulan. Nanti udah berapa tahun? 2 tahun. Perkembangan anak kita apa?
pendengaran, penglihatan, hati, 5 indera. Pengennya itu adalah nyaman dan aman. Makanya saya katakan, sebaiknya yang ayah lakukan atau yang bunda lakukan tilawah Al-Quran yang rutin. Kalau ayahnya belum sering baca Quran, diminta aja dikit-dikit, gak usah banyak-banyak. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 baris jadilah. Minimal sehari ada yang dibaca. Tapi jangan nggak usah marah-marah bun ya, santai aja. Ajak aja, ya yuk kita ngaji bersama. Sudah selesai. Ya, kita gendong sambil bercerita tentang Rasulullah. Kalau anaknya hobi diceritain. Membiasakan kalimat-kalimat yang baik di rumah. Saya suatu malam anak saya yang pertama, ya tolong ceritain tentang Nabi. Wah, saya dengan pedenya bercerita. Ternyata saya salah cerita. Dia pengen ceritanya Nabi cerita Nabi Ibrahim. Mau cerita Nabi Musa. Saya ceritanya Nabi Ibrahim. Beda kan? Anak saya bilang, kok cerita ayah aneh ya? Aneh. Kenapa aneh? Tadi kan cerita Nabi Musa ya. Saya langsung mikir, oh iya, saya langsung ketawa. Saya ceritanya Nabi Ibrahim. Anak saya komplain, kok beda dengan ibu gurunya? Gak apa-apa diceritain. Kalau kita nggak bisa cerita, baca aja buku. Ya. Terus, kalau bercerita sambil melihat wajah ayahnya. Pernah nggak bun menceritakan sosok ayah ke anak? Ayah kamu itu nak, ada seorang laki-laki yang hebat, sering bantu bunda, sering memberikan nafkah. Jadikan posisi ayah atau pasangan bunda itu superhero bagi anak. Jangan sampai nanti bilang, ayah kau tuh nak jelas, tidur baik, kerja malas. Jadi terprem dalam pikirannya. Akhirnya mereka gak bangga dengan ayahnya. Jadi mereka bisa komplain ke ayahnya, ayah gak jelas katanya. Nah, ketika suami mendengar kata-kata ayah gak jelas, bagi seorang suami, kan sebenarnya dia ada leader dalam sebuah rumah tangga. Ketika itu muncul dari anaknya, muncul dari istrinya, itu akan menjatuhkan posisi leadernya. Ketika seorang suami hilang rasa kepemimpinannya, egonya direndahkan, maka akan turun kadar cintanya. Tahu nih, akan turun kadar cintanya. Meskipun mereka tidak ngomong, saya nggak cinta lagi dengan kamu, enggak. Tapi ada hal yang hilang separuh biasanya. Kenapa? Karena tadi bisa jadi seorang istri pernah ngucapin ataupun anak ngucapin nurunin apa namanya, ego ya kalau suami. Kalau bahasa apa? Ayah, harga dan martabat seorang laki-laki. Mereka nggak mau dijatuhin. Makanya kalau pengen, karena kan kalau seorang istri kalau udah marah dengan suami, kadang lupa terkontrol bahasanya. Apalagi marahnya sudah tingkat tinggi, puncak. Biasanya ngocehnya kemana-mana kan, dan bisa jadi ada kata-kata yang merendahkan. Seorang istri kalau marah ke suami, kalau marahnya biasa-biasa aja, maksudnya itu masih ngomongnya masih terkontrol, nggak merendahkan, dia biasa aja tuh. Dia sadar dia marah, tapi dia diam aja tuh. Tapi ketika nanti dia ada yang merendahkan, biasanya dia akan lirikan matanya berubah.
Makanya Bun, ketika marah dengan suami, pilihlah kata-kata yang pas. Kalaupun tidak merendahkan harga dirinya. Contoh, mungkin mudah-mudahan itu cuma di sinetron aja. Kita ada seorang suami marah ke istrinya, kau tuh ya dari dulu tidak pernah menghargai aku. Kerja udah becus. Hati-hati. Pas kita ngomong kerja udah becus, berarti kita tidak menghargai suami kita. Padahal selama ini kan bisa dia bekerja dengan baik. Tapi itu lupa. Makanya orang bilang susu sebelanga rusak dengan nila setitik. Seberapa banyak pengorbanan suami yang udah diberikan ke seorang istri. Tapi ketika istri marah, hilang semua kebaikan itu. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan gambaran penghuni neraka itu adalah paling banyak adalah perempuan. Penyebabnya bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka yang lain-lain. Tapi yang paling banyak penyebabnya itu adalah karena lisan. Lisannya tidak menghargai suami, lisannya kurang bersyukur. Itu yang menyebabkan kenapa paling banyak. Karena lisan istri kalau udah marah, kebaikan suaminya hilang semua kan. Hilang. Padahal dulu mereka udah baik banyak. Nah, ketika marah, kalau ditanya suami, apa kesalahan kamu? Itu. Apalagi? Ya itu. Gak bisa nyebutin yang lain kan, Bun? Cuman itulah disebut-sebut. Tapi diulang-ulang. Ya. Dan biasanya kan kalau orang bilang perempuan itu kalau minta maafnya panjang, diputer-puter dulu. Nggak mau dia minta maaf, lama dia ngoceh-ngoceh terus. Ini ujung suami minta maaf. Ya aku yang salah, maaf. Karena perempuan pakai perasaan kan. Egonya kadang lebih tinggi. Ya ibu merasa sendirilah kan. Apa betul seperti itu? Makanya membiasakan kalimat yang thayyibah di rumah. Ya. Bercerita sambil melihat wajah ayah yang baik. Selalu setiap waktu dekat dengan wajah anak. Ini kalau 0 sampai 2 tahun. Membacakan cerita yang baik. Menyentuh dan mengelus jari yang senang ngepal sentuh. Menyentuh tangan ke rumah kulit ayah. Bernyanyi. Ini 0 sampai 24 bulan. Kalau anaknya udah besar, nanti sabar, masih ada lagi. Terus ini, ayah wajib mencintai dan membahagiakan bunda. Ayah wajib mencintai dan membahagiakan bunda karena sumber aman dan nyaman salah satunya adalah di bunda. Saya lagi belajar, Bun. Lagi belajar. Karena biasanya nanti saya belajar juga dengan bunda-bunda semua. Anak kan masih kecil. Satunya masih 1 tahun 4 bulan. Terus yang satunya 5 tahun. Yang kecil ini agak unik sedikit. Tidak mau ditinggal. Dan hobi jalan-jalan. Maksud itu kemana-mana, keliling. Gak bisa ditinggal. Iya. Kemana-mana ada. Padahal jalan belum bisa maksudnya, Bun. Tapi dia mau jalan terus. Jadi terpaksalah bundanya itu harus mapah. Kalau diturunin dia langsung berteriak. Masa dipapa lagi. Hobi jalan-jalan. Keliling. Hobi tawaf dia. Mana-mana deh. Dan hobi memegang semua benda. Kipas angin dipegang, tangan dimasukin. Pernah luka karena nyoba masukin tangan ke kipas angin. Kalau bahasa saya, rasa ingin tahunya luar biasa. Dikasih, kalau kita minum es jeruk yang tidak ada gulanya, dia nyoba. Ditakinya, coba lagi dia. Gitu lagi dia. Tapi dia terus minum terus sampai habis.
Ya. Dan saya paham kalau saya pulang harus bergantian dengan bundanya. Kalau saya langsung istirahat, tingkat emosinya masih beda. Karena dia udah dari pagi megangin anak. Kalau yang TK udah pulang, ada dua dipegang. Terus kalau nanti ada kawannya datang lagi, ada 3. Nah, banyak tuh. Makanya rumah bukan tidak rapi, belum rapi. Karena banyak. Karena hobi berkreasi. Kita rapikan, serahkan lagi. Rapikan, serahkan lagi. Tidak mau dirapikan oleh anak. Karena kalau dirapikan, mereka beranggapan saya masih mau main. Oh ya udah. Bismillah, dinikmatin meskipun banyak ranjaunya. Jadi kita mesti gantiin. Gitu, kalau nggak digantiin, pasti biasanya bundanya emosinya jadi labil. Anak juga pasti labil. Tapi kalau kita gantiin dan lain hal, dia akan lebih tenang. Biasanya anak juga akan lebih tenang. Kalau bunda labil, anaknya pasti labil juga tuh. Jadi double suami nanggapinya, yang besar dengan yang kecil. Lumayan kan? Dan ini mesti dipahami oleh seorang suami. Ya, sebenarnya materi ini sebenarnya sepaket. Kalau bahagia di rumah itu kan nggak bisa ibunya aja yang dapat materi, mesti sepaket dengan ayahnya. Tapi ayah kan jarang. Ya maklumlah, itu bahasa raja gitu pun. Raja emang kayak gitu, nggak mau dia. Sebenarnya dia kadang pengen tahu, tapi dia karena dia raja, apa yang ngumpul-ngumpul. Itu kan bahasa raja kan gitu dia. Oke, baik. Aku antara 1 sampai 4 bulan. Oke. Yang tadi sampai 4 bulan dulu ya. Kita mulai jari-jari sosisku. Sebaiknya ayah menyempatkan membantu menggerakkan jari pelan-pelan. Ya. Anak kita itu biasanya kalau sering jatuhin barang kan, kita letakin, dibuangnya lagi, getakin, buangnya lagi. Pengennya itu adalah kita pengen selalu dekat. Saya juga belajar, anak saya sama tuh. Yang nomor 2 hobi betul membuang sesuatu. Udah kita letakin, dibuangnya. Jadi kata lagi, dibuangnya lagi. Kalau kita gak sabar, kesal nggak? Kesal. Apa dibuang terus? Ya, karena kita mesti melakukan rangsangan yang berbeda. Mulut juga sama. Oke. Kalau dia mukul-mukul, sering-sering ditemanin. Ini sampai aku 8 sampai 12 bulan. Jadi peran ayah sangat besar terhadap pendidikan anak. Jadi pendidikan anak itu bukan di bunda aja, tapi tetap di ayah. Saya pernah menyampaikan kan, bahwasanya dalam Al-Quran itu yang paling sering disebut ayah. Berapa banyak yang disebut bunda? Nggak ada. Dalam mendidik anak itu yang disebut banyak kisahnya adalah kisah ayah. Berarti di situ peran ayah sangat besar. Kisah Nabi Ibrahim, siapa? Ayah. Kisah Nabi Adam, ayah. Kisah Nabi Zakaria, ayah. Kisah Nabi Musa juga sama, ayah juga. Rata-rata itu kisahnya adalah ayah. Ada disebutin Siti Hawa? Enggak kan? Enggak, tapi ayah.
Nanti peran ayah besar luar biasa dalam mendidik anak. Ayah bisa melatihku dengan meminta melakukan sesuatu, jangan lupa sebutkan tujuannya. Ini kalau 12 bulan. Nih, ayah temanin aku di sela kesibukan ayah. Di tengah-tengah sibuknya ayah, pulang dari kerja, mesti temanin. Ini mesti dilakukan. Saya biasanya, istri. Kalau saya lagi pulang jam 6, nunggu maghrib, duduk, istri langsung kasih. Ini ayahmu sudah pulang. Ya udah, sering kita ajak dia bermain. Ini yang mesti kita lakukan. Ketika aku 3 sampai 5 tahun, ya, yang ayah lakukan apa? Kalau 3 tahun udah mulai besar kan, ya. Bukan lagi kalau 3 tahun ini pengennya aku nggak usah dibantu lagi. Sering nggak kita anak kita kan, biar aku saja. Seorang ayah harus menyiapkan dirinya untuk bisa ngobrol atau bahasanya itu membantu anak dalam proses mereka perkembangan motorik kasarnya. Ini yang mesti dilakukan. Sekali-kali ayah bantu nyiapin tas kalau sekolah, ataupun ngajak dia main keliling-keliling. Pernah nggak Bun kita ketemu dengan anak yang sering mukul kawannya? Anak banyak kan? Itu disebabkan karena motorik kasarnya pada saat kecil tidak berkembang. Akhirnya ketika besar dia ya ke orang karena tidak berkembang motorik kasarnya. Makanya ketika anak mukul-mukul tung gini mukul dinding, bunda nggak usah takut. Kita kan ada jangan kaki luku dan lain hal. Sering kayak itu ya. Akhirnya takutnya tidak berkembang motorik kasarnya. Padahal mereka juga mesti berkembang itu. Kalau nggak terkembangkan, akhirnya nanti besar mereka ada yang sering mukul, ada sering nyubit dan lain hal. Jadi pada saat masih kecil itu nggak berkembang dianya. Akhirnya ketika besar baru mau berkembang, tapi membahayakan orang lain. Kawannya digebuk. Bisa jadi orang tuanya dulu terlalu sayang kepada anaknya pada saat, padahal itu kurang pas. Kalau dalam masa perkembang selagi tidak membahayakan nyawanya, ya monggo silakan, karena itu masanya memang masa mereka untuk berkembang. Jadi ketika nanti ada anak orang terus diajak main di lapangan, ditelantarinnya aja, maksudnya itu dilihatnya aja, kita nggak usah komentar. Ih, anaknya kejamian maknya, anaknya ditinggal bayi di lapangan. Gak apa-apa, nggak jadi masalah selagi itu tidak membahayakan nyawa anaknya. Bisa itu untuk perkembangan motorik kasarnya, daripada nanti besar dan nabok anak orang terus. Kan kasihan masalah SD kan, SD kejadian kayak itu. Tiba-tiba anak kita ditabuknya tanpa sebab. Itu bisa jadi karena motorik kasarnya dulu pada saat dia kecil tidak terkembangkan. Mana dulu kali? ada yang kayak gitu. Baru itu karena masa kecilnya tidak terkembang. Pada saat masa kecilnya motorik kasarnya itu tidak berkembang. Makanya Bun, kalau anak kita pada masa kecil, ya nggak apa-apa dia nyoba sesuatu, megang-megang, selagi itu tidak membahayakan nyawanya, ya nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Karena itu memang prosesnya, memang masanya itu. Kalau megang pisau dan itu baru nggak boleh, gunting, bahaya. Tapi kalau dia megang ini, dia mukul-mukul, dia kejedot, ya nggak apa-apa. Emang itu masanya dia belajar, biar merasakan, oh kalau ini sakit. Sama kayak anak, yang dia kalau gini-gini, nyoba sekali dia, sakit, dan malah gini deh. Gini dia. Ini yang menjadi perkembangan yang mesti kita
Makanya ada 4 hal yang harus diperhatikan betul kemajuan anak kita itu. Pertama, motorik kasar, motorik halus, bahasa komunikasi, dan sosial emosi. Kalau anak kita lagi lagi tantrum, nggak usah dimarahin, tapi didekatin. Kakak udah selesai? Udah selesai deh belum? Iya, udah selesai belum? Terus nggak apa-apa, nanti dia, karena dia lagi belajar. Kadang anak kita tuh lagi belajar ngetes. Kalau kita langsung luluh, oh berarti bisa kayak gini. Saya gitu-gitu lagi, udah tahu dia, pintar anak itu tuh bun. Otaknya udah boleh jalan tuh. Kalau dia gini-gini, apa sih bunda sama ayah pasti akan memenuhi keinginanku. Kalau bisa nggak apa-apa, tegas sedikit sesekali. Dia lagi gitu itu, ya udah selesai kak. Ataupun dia lagi pulang-pulang tiba-tiba nangis, ya peluk aja dulu, cerita. Ini bahasa komunikasi ke mereka. Kadang-kala kita itu nggak sabaran. Ketika anak kita nangis, langsung cerita apa yang terjadi. Kita udah marah, bukannya kita menenangkan dia, tapi kita juga marah kadang kan. Karena mungkin kita panik melihat anak kita pulang-pulang nangis. Bisa jadi juga anak kita berbohong itu karena kita selaku orang tua mudah panikan. Bahasa kalau mereka menangkapnya, nih orang tua aku marah nih kalau nanti saya cerita. Sebenarnya kita sayang dengannya, kita panik kan. Akhirnya nada kita tinggi, menyebabkan mereka trauma, takut cerita. Akhirnya mereka berbohong. Karena naluri manusia, mereka itu berbohong karena mereka melindungi diri, takut kena marah. Misalkan mereka jatuh, kita nanyain kenapa. Yang kejadian yang terbaru kan ngakuin gurunya kena pukul kan, kita nggak tahu kejadian seperti apa kan. Hanya sampai sekarang viral yang guru SD kan nggak tahu kejadian seperti apa kan. Kalau nggak detail kan jadi masalah baru. Makanya kita mesti paham. Oke, ini gambar ilustrasinya. Misal, aku sudah mampu berjalan tanpa jatuh, aku mampu berjalan mundur, aku berhenti berbalik. Ya ajak lomba lari dengan anak, kejar-kejaran dan lain hal. Untuk mengeksplorasi kekuatan kakinya. Ini motorik kasar ya, motorik kasar. Jadi ketika mereka jalan, ya nggak apa-apa, lomba lari pun nggak jadi masalah. Jangan sampai nanti ketika mereka lari, tunggu nanti jatuh. Ada kita pun itu motorik kasarnya tidak terkembangkan. Akhirnya mereka ragu-ragu. Ini sampai 3 tahun ini kejadiannya. Naik tangga, ya nggak apa-apa. Saya sering bilang ke anak saya dulu, mau naik, naik nggak apa-apa. Tinggi-tinggi jangan, tapi hati-hati. Itu aja konsepnya, hati-hati. Tapi kita waspada pun kalau dia jatuh kan kita siap juga ngangkapnya. Ini yang mesti kita lakukan. Anak bunda sekarang sudah berapa umurnya yang SD? Oh 9 tahun. Ada yang di bawah 9? Oh 5 tahun, 7 tahun. Oke, contoh untuk motorik halus ini ya. Misal dia menyusun balok, nuangin air, main-main air, ya biasa aja. Nah, kita kan kadang khawatir mereka main air kan, jangan, lagi sakit, demam. Ya tinggal diatur aja waktunya. Ya, main hujan, ya nggak apa-apa. Itu memang masanya mereka pengen main hujan. Kemarin saya lihat anak TK hujan, ini TK 2 nih. Pas hujan lebat kemarin jadi kolam renang mereka. Mandi di tengah, kan TK 2 itu di tengahnya hujannya lebat kan, mandi di situ semua. Ya memang masanya mereka kan. Ya paling bundanya nyiapin baju 2 kan. Oke, baik kita lanjutin. 2000 kosakata, ajak mereka terus ngoceh bun ya. Ini bunda yang lebih paham. Kita lanjut yang saya cepatin karena rata-rata anaknya usia
5 tahun. Ya. Ayah bunda mesti punya waktu dengan mereka. Perkembangan motorik kasarnya pada saat mereka umur 5 tahun itu apa bahasanya? Mereka itu pengennya buru-buru. Ya. Pengennya buru-buru kan, Bu? Buru-buru. Nggak lihat jalan lagi. Pengennya cepat. Terus hobi loncat-loncat. Ada kursi, loncat dia. Hobi kan, Bun? Anak 5 tahun itu hobi dia. Lompat. Ada sofa, dia langsung dia. Kalau yang kayak gitu ya biasa aja nikmatin. Ya. Paling bilangnya hati-hati kalau jatuh pelan-pelan. Anak umur 5 tahun itu kadang mereka karena saking buru-burunya gerasa gerusuk, hobi jatuhin piring, hobi terjatuh karena dia terlalu buru-buru. Maka peran bunda adalah sering, karena penasehat kan, ucapin ayo pelan-pelan jalannya, jangan terlalu cepat. Mereka nggak lelah-lelah. Nih kalau cowok ya sering main pisau, gunting, martil, mesti diajak main bersama, mesti didampingin. Jangan malas untuk bersama mereka. Kalau lagi gambar ya gambar sama-sama. Saya lagi belajar, kalau ke tempat makan bawa buku gambar dengan krayon. Jadi mereka nggak pegang ini lagi. Ya, jadi mereka gambar dengan krayon. Karena kalau nggak ada aktivitasnya, ini ditanyanya, HP mah bosan katanya. Umur 5 tahun itu biasa sering ngomong kan, bosan mah, nggak ada aktivitas. Kita juga kadang mati kreativitas. Apalagi nak dimainin anaknya, ayo udahlah. Kita pengen ada kegiatan dan lain hal. Makanya kita mesti melatihnya. Mesti sering banyak baca apa yang mesti kita lakukan permainan seorang anak. Udah jam 10, habis. Oke. Baik, Bunda, mau materinya ya? Saya kasih materinya, Bunda ya. Daripada foto-foto cepet. Saya kirimnya ke siapa ya? Ke siapa, Bun? Bu Asti atau Ustaz Supri? Bu Asti lah, Bu Asti. Bu Asti ya. Nanti ditanya ke Bu Asti, Bun ya. Sebenarnya materinya banyak, tapi nggak cukup dia sejam. Sebenarnya saya ada juga mau menyampaikan materi bagaimana kita memproteksi anak kita supaya tidak diambil oleh orang lain. Bagaimana memproteksi anak kita supaya nggak diambil orang lain. Maksudnya gimana nggak diambil orang lain? Misalkan kita udah didik anak kita nih, Bun, dengan kasih sayang dan lain hal. Pada saat nanti ada orang lain yang ngambil anak kita. Ngambil anak kita itu maksudnya mereka lebih percaya orang lain daripada kita. Lebih comfort sama orang. Iya, betul. Daripada kita selaku orang tuanya. Nanti pertemuan berikutnya nanti kan kita bahas materi itu, nanti saya kasih materinya. Udah saya kirim ke Bu Asti. Udah masuk, udah masuk. Hah? Udah masuk? Cepatnya. Terus. Iya, daripada Bunda nanti foto, nanti tidak terbaca juga. Baik, syukran jazakallah. Mudah-mudahan pertemuan ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesi tanya jawab karena saya mau langsung berangkat lagi.
Karena ada tamu di segala, mudah-mudahan pertemuan kita ini mengundang berkah Allah, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga. Kita niatkan anak-anak kita bisa dijaga oleh Allah, baik dia masih kecil sampai nanti mereka dewasa, sampai nanti Allah menjemput dan ketemu di surganya. Allah tetap jaga kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti juga mendoakan kita, kalaupun kita udah meninggal, doa mereka tetap ada di kita semuanya. Mudah-mudahan juga pasangan kita selalu mendukung kita dan mensupport kita untuk sama-sama menuju surganya Allah. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.